Ini ujungnya kan PDI semua. Tony PDI, Alvin Jabatan Mas PDI. Ngerti gak? Ya. Halo? Ya, saya dengar. Kenapa? Ya udah, kenapa masih Budi Ari? Kenapa nggak kalian tulis ternyata semua kader PDI yang terlibat? Kenapa? Iya. Fakta loh, Alvin Jabatan Mas Tony. Ngerti gak? Itu PDI loh, fakta ya. Ya. Bukan katanya loh. Tapi kalau Pak Menteri punten nih, kalau Anda menuduh Budi Gunawan tuh apa nggak terlalu riskan tuh dengan bukti-bukti ya ada? Ya udah janganlah nanti. Ya nanti aja. Nanti kalau ada buktinya, kalau bilang kabur kita siapin itu. Langsung play ya. Tadi kerekam itu. Lo hitung lah. Langsung aja. Ya. Akhirnya PDI Perjuangan resmi melaporkan Menteri Koperasi Republik Indonesia Budi Ari ke Bareskrim Polri kemarin. Budi Ari dituding melakukan fitnah yang keji karena menyebut nama Partai PDI Perjuangan terlibat dalam kasus judi online di Kominfo bersama dengan Menko Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Budi Gunawan. Kebetulan kasus tersebut terjadi pada saat Budi Ari menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi di era Presiden Jokowi. Nama Budi Ari sempat disebut-sebut ada dalam surat dakwaan kasus suap judi online pada tanggal 14 Mei 2025 yang lalu. Dalam surat dakwaan yang sudah terregister tersebut, jaksa sudah membacakan dakwaan Zulkarnain Apriliantoni pada tanggal 14 Mei. Dalam dakwaan tersebut disebutkan bahwa Zulkarnain menerima jatah 30%, lalu pihak ketiga yang berperan mendata dan mengumpulkan situs judi online sebesar 20%, dan Budi Ari menerima jatah paling besar, yaitu 50%. Jatah 50% ini didapat sebagai kompensasi atas jaminan bahwa situs judi online tersebut tidak diblokir oleh Kominfo. Harganya disebut rata-rata di kisaran 8 juta rupiah per situsnya. Jika Budi Ari mendapat komisi 50%, artinya setidaknya dia mendapat 4 juta rupiah per situs. Bayangkan jika ada 1000 situs judi online yang dilindungi, maka setidaknya dia sudah mendapat 4 miliar rupiah tanpa melakukan apa-apa sama sekali. Begitu nama Budi Ari disebut, seluruh media Indonesia ramai saat itu. Bagaimana tidak, seorang menteri di kabinet Jokowi dan kemudian menjabat di era Presiden Prabowo, ternyata namanya harus disangkut pautkan dengan kasus yang memalukan, judi online. Sebenarnya nama Budi Ari bukan hanya kali ini disebut-sebut dalam kasus yang sama. Pada tahun 2024, namanya juga diduga menjadi rantai makanan paling atas dalam urusan judi online ini. Pada saat itu jugalah nama Zulkarnain dan puluhan pelaku lainnya ditangkap dan langsung menjadi tersangka. Budi Ari tidak tinggal diam, dirinya langsung sibuk. Bantah sana, bantah sini, klarifikasi sana, klarifikasi sini. Lewat sebuah rekaman suara yang tersebar saat wawancara dengan sebuah media, Budi Ari bereaksi marah karena semua media baik elektronik maupun cetak mengaitkan nama Budi Ari dengan kasus judi online. Lagu lama kaset rusak, begitulah jawabannya ketika ditanya soal dugaan keterlibatannya dengan kasus judi online. Jawaban ini lebih berkesan sebagai upaya pembelaan dan berusaha menutupi rasa panik dan ketakutan yang luar biasa. Andai pun belum layak dijadikan sebagai tersangka, nama Budi Ari seharusnya diperiksa minimal sebagai saksi karena namanya berulang kali disebut-sebut dalam dakwaan jaksa. Keterangannya jelas dibutuhkan agar hakim bisa seyakin-yakinnya memutuskan vonis yang adil kepada terdakwa nantinya. Ketua Relawan Projo ini kemudian menyebut nama PDI Perjuangan dan Budi Gunawan sebagai otak dari kasus judi online tersebut. Budi Ari bahkan harus mengulang hingga 2 kali saat ditanya kembali oleh wartawan dalam rekaman suara yang bocor tersebut. Uniknya, dalam sidang pemeriksaan saksi Pengadilan Jakarta Selatan pada Rabu 21 Mei yang lalu, terdakwa Zulkarnain tiba-tiba menyebut jika Budi Ari tidak terlibat dalam kasus judi online ini. Dalam kesaksiannya, Budi Ari tidak menerima apapun dari situs judi online tersebut.
Jul bahkan mengatakan bahwa Budi Ari tidak tahu sama sekali dan dia berani mempertanggungjawabkan pernyataannya ini di akhirat nanti. Ini agak aneh, bagaimana bisa dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa tiba-tiba dibantah oleh terdakwa yang kebetulan bersatu sebagai saksi dalam peradilan. Maka wajar saja jika ada rasa curiga dan dugaan bermunculan. Jangan-jangan para terdakwa ini sudah diancam atau sudah dipengaruhi agar memberikan keterangan yang berbeda dari dakwaan jaksa. Sedangkan dakwaan jaksa jelas sumbernya adalah dari hasil penyelidikan terhadap para tersangka sebelumnya. Setelah menyebut nama PDI Perjuangan dalam rekaman suara yang bocor tersebut, PDI Perjuangan jelas tidak tinggal diam. Pada saat rapat kerja di Komisi 6 DPR RI, Budi Ari habis-habisan dicecar oleh legislator PDI Perjuangan agar jangan menfitnah sembarangan. Apalagi Budi Ari sempat mempromosikan Koperasi Merah Putih, program yang sejatinya hanya terkesan sebagai akal-akalan saja. Tidak ada model bisnis yang jelas, hanya sekedar ganti nama dan ganti pelaku dari rentenir tak ber-SK menjadi rentenir yang ber-SK. Atau jika dia menjual produk, paling hanya sekelas warung atau toko kelontong saja. Bahkan, Budi Ari diminta oleh Puan Maharani untuk memberi klarifikasi dan meminta maaf atas tudingannya yang sama sekali tidak berdasar dan hanya berdasarkan emosi semata. Bukan Budi Ari namanya jika tidak tengil. Hingga hari ini, Budi Ari tidak memberi klarifikasi atas pernyataannya termasuk saat PDI Perjuangan melaporkan Budi Ari ke Bareskrim. Tidak ada pernyataan maaf dari Budi Ari. Ini artinya ada niatan serius untuk menyatakan perang secara terbuka. Seperti kita tahu, Budi Ari adalah tangan kanan seorang Jokowi sejak tahun 2014. Lewat relawan projonya, rasanya tidak lengkap seorang Jokowi tanpa projo, begitu juga dengan sebaliknya. Tapi yang menarik, PDI Perjuangan juga tidak ingin terlihat begitu serius soal Budi Ari ini. Saat mengajukan laporan ke Bareskrim Mabes Polri, PDI Perjuangan hanya mengirimkan kader-kader mudanya untuk mengajukan laporan polisi. Bayangkan seorang menteri sebuah negara diperkarakan oleh seorang kader muda partai PDI Perjuangan. Ini sekaligus memberi pesan secara tersirat bahwa Budi Ari tidak memiliki value apa-apa bagi PDI Perjuangan. Melawan Budi Ari cukup dengan majukan satu pion saja, sekaligus memberi sekolah politik yang sangat mahal untuk para kader muda tersebut. Padahal bisa saja pengurus DPP PDI Perjuangan yang melaporkan Budi Ari secara langsung. DPP PDI Perjuangan banyak diisi oleh nama-nama kuat di bidang hukum. Katakanlah ada Bung Roni Talapesi, Adian Napitupulu, atau Bu Puan Maharani yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPR RI. Saya jadi teringat satu hal. Pada saat pemecatan seorang Jokowi pada akhir tahun 2024 yang lalu, PDI Perjuangan hanya memunculkan Komarudin Watubun bersama kader-kader anak ranting PDI Perjuangan. Padahal, selain nama Jokowi, ada nama wakil presiden aktif dan satu gubernur Sumatera Utara juga ikut dipecat saat itu. Budi Ari ingin memancing ikan kakap, yang keluar malah hanya ikan teri. Genderang perang sudah terlanjur ditabuh, maka satu-satunya cara untuk tetap berwibawa sebagai lawan politik, sebagai laki-laki adalah mempertanggungjawabkan tuduhannya di depan pengadilan. Yang jelas bukan hanya PDI Perjuangan yang disebut. Ada nama Budi Gunawan, Menko Bidang Politik dan Keamanan. Saya tidak tahu bagaimana rasanya dalam rapat kabinet. Ada menteri yang jadi toksik bagi kabinet. Prabowo juga seharusnya lebih berhati-hati kepada parasit yang menghadirkan penyakit dalam kabinet. Saat Prabowo ingin menciptakan situasi politik yang dinamis, Budi Ari muncul sebagai tembok agar menghalangi hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Prabowo. Maka kita lihat saja bagaimana proses hukum Budi Ari ini akan berjalan secepatnya. Semua petunjuk selalu mengarah ke satu orang, namanya Budi Ari. Terlalu naif bila kita mengatakan jika Budi Ari tidak tahu apa-apa soal judi online. Saya selalu percaya ikan busuk selalu berawal dari kepala yang busuk. Dan saya juga percaya penegak hukum akan mendapatkan kepercayaannya kembali andai berani bertindak tegas kepada Menteri Budi Ari.
Sekarang pertanyaannya, berani nggak? Saya John Sitorus, Insight.